sekadar meminta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab dan mundur tidak bisa dikatakan sebagai makar. Saya curiga bahwa Refli Harun ini sedang ingin membuka memori para pendukung dari oposan plastik ini tentang peristiwa 98 mundurnya Soeharto. Sebab seorang presiden bisa diganti itu ada 3 dan semuanya konstitusional. Apakah Refli ingin hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Jalan ketiga Sobat RH sekalian adalah pengunduran diri. Kalau pengunduran diri tidak ada syaratnya. Tapi yang saya tahu sekarang Refli berada di barisan kaum oposisi, kaum oposan plastik itu. Misalnya diletakkan pada Presiden Jokowi sekarang ini. Apakah rakyat ingin dia mundur atau tidak? Itu terpulang kepada rakyat. Yang namanya people power, kehendak rakyat, itu ya tidak bisa dibendung kalau rakyat sudah menghendaki. 22 tahun yang lalu, saat bangsa kita memulai sebuah langkah yang extraordinary. Langkah itu kita sebut reformasi. Sebuah langkah bersama dan langkah kesepakatan bersama melakukan perubahan besar-besaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktur Energy Watch Indonesia atau EWI, Ferdinand Huta Hayan, curiga dengan pernyataan pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut mantan politisi Partai Demokrat ini, Refli sepertinya ingin membangkitkan kembali memori 98 pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI. Saya pemimpin rakyat. Saya bawa reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Dengan pernyataan Refli yang seolah-olah ingin membangkitkan kembali memori 98 itu, maka Ferdinand pun mempertanyakan, apakah Refli menginginkan hal yang sama terjadi pada Presiden Jokowi? Sebab, sepengetahuan Ferdinand, Refli Harun yang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pelindo ini tengah berada pada barisan oposisi. Ferdinand mengatakan, beberapa waktu lalu Brigade 98 yang merupakan kumpulan aktivis 98 menggelar pertemuan yang membahas tentang 4 kelompok yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi. Ketua Umum Brigade 98, Benny Ramadhani mengatakan ada 4 kelompok yang ingin mengkudeta pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah keluarga Cendana. Beberapa hari lalu, Brigade 98, kumpulan aktivis 98 bicara tentang 4 kelompok yang ingin mengkudeta Jokowi. Kemudian pernyataan ini disambar oleh Refli Harun, pakar hukum tata negara, tentang syarat-syarat mengganti presiden di tengah jalan. Masalah ini, lanjut Ferdinand langsung ditanggapi oleh Refli Harun. Refli mengungkapkan syarat-syarat mengganti presiden yang sedang menjabat. Dari beberapa syarat itu, ada satu yang menjadi perhatian Ferdinand. Dari beberapa syarat itu, yang paling saya cermati adalah tentang mengundurkan diri. Bahwa ini pernah terjadi kepada Soeharto 98. Saya curiga bahwa Refli Harun ini sedang ingin membuka memori para pendukung dari oposan plastik ini tentang peristiwa 98 mundurnya Soeharto, di mana terjadi chaos di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, pembakaran di mana-mana. Namun Ferdinand mengakui belum mengetahui persis apakah Refli Harun menginginkan peristiwa 98 terulang dan Jokowi mundur dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Apakah Refli ingin hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang Refli berada di barisan kaum oposisi, kaum oposan plastik itu. Seperti diketahui, melalui akun YouTube-nya, Refli Harun mengatakan tidak mudah melakukan kudeta. Karena kudeta itu merebut kekuasaan dengan cara inkonstitusional. Jangan terlalu mudah bicara tentang kudeta. Karena kalau kudeta itu adalah
intinya merebut kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional. Menurut Refli, ada 3 hal yang menyebabkan seorang presiden bisa diganti secara konstitusional. Pertama, melalui pemilihan presiden. Kedua, pemakzulan atau impeachment. Sebab seorang presiden bisa diganti itu ada 3, dan semuanya konstitusional. 1, melalui pemilihan presiden, dan itu akan kita tunggu 2024. Jalur kedua, Sobat RH sekalian, kita impeachment atau pemakzulan atau pemberhentian presiden. Pernah terjadi pada Soekarno pada tahun 1967. Dan yang ketiga, lanjut Refli, adalah pengunduran diri. Tidak ada syarat apapun bagi seorang presiden jika ingin mengundurkan diri. Jalan ketiga, Sobat RH sekalian, adalah pengunduran diri. Kalau pengunduran diri tidak ada syaratnya. Ya, barangkali secara etis soal kemauan rakyat saja. Cuma mengukur kemauan rakyat itu kan relatif sekali. Misalnya diletakkan pada Presiden Jokowi sekarang ini. Apakah rakyat ingin dia mundur atau tidak? Itu terpulang kepada rakyat. Mengingat kecurigaan Ferdinand terhadap pernyataan Refli yang ingin membangkitkan kembali Memori 98 itu memang berkaitan dengan keadaan sekarang ini, di mana demonstrasi terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa hari belakangan ini, sebagian masyarakat, khususnya buruh dan mahasiswa, melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya, menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan dalam demonstrasi tersebut, ada sebagian kelompok yang menginginkan Presiden Jokowi untuk mundur. Karena itu, kita sebagai bangsa yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, seyogyanya bersatu padu, melupakan nasionalisme sempit yang justru akan membawa kejatuhan bersama. Karena hanya kitalah sendiri yang bisa melakukannya, yakni dengan merawat kebangsaan, bukan merawat kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Mengapa justru syahwat politik ingin saling menjatuhkan? Lupakan segala pemikiran-pemikiran dangkal nasionalisme sempit yang justru hanya menjadikan kita jatuh ke dalam kubangan sempit dan terlihat menjadi bodoh, karena hanya kitalah yang akan menjaga republik ini merawat kebangsaan, bukan merawat kekuasaan. Pemerintahan Jokowi bukan memelihara demokrasi dalam tren yang menaik, tetapi tren menurun. Ayo kita bangun Indonesia ini, kita tuntaskan revolusi yang belum selesai, mensejahterakan rakyat, bukan revolusi abal-abal, bukan revolusi yang mencabut demokrasi. Sekadar meminta Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab dan mundur tidak bisa dikatakan sebagai makar. 22 tahun yang lalu, saat bangsa kita memulai sebuah langkah yang extraordinary. Langkah itu kita sebut reformasi. Sebuah langkah bersama dan langkah kesepakatan bersama melakukan perubahan besar-besaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang namanya people power, kehendak rakyat, itu ya tidak bisa dibendung kalau rakyat sudah menghendakinya. Tapi Kembalilah ke jalan merah putih, tanggalkan semua ideologi sesat yang ada dalam pikiran. Ini bangsa kita, milik kita. Jaya Indonesia.